disebut dengan jasasa. Jasasa, binatang jasasa itu artinya mata-mata. Tajassa yatajassu tajassusan wa jasasatan, artinya pemata-mata, spy. Binatang ini bertumbuh besar, tahmatun kabirah tughatti jismaha asy-sya'r hatta la nastati' an nufariqa ayna wajhu wa ayna dubru. Tubuhnya besar, dipenuhi dengan bulu, sehingga saking penuhnya bulu kita tidak bisa membedakan mana dubur, mana wajah. Yang menghadap itulah wajah. Baik, karena itu pulau ini pernah dilacalonkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia yang baru. Ya, nah baik, ini contohnya nih. Saya perlihatkan keajaiban dan keunikan. Ini adalah padang pasir di Pulau Socotra. Ini burung, salah satu jenis burung yang bisa kita jumpai di Socotra. Dan ini kepiting unik, kepiting Pulau Socotra. Aneh ya, kepitingnya seperti itu. Ini laba-laba langka di Socotra, mirip tarantula. Dan ini pohon darah naga yang ada di Pulau Socotra juga. Nah, ini salah satu jenis pohon Dorstenia Socotra. Dan ini juga pohon yang lain, pohon Dendrocysaios Socotra. Ya saya sebutkan lagi ya. Nah, ketika di pulau itu, sebelum bertemu dengan Nabi Musa, Samiri di pulau itu yang hanya tinggal dengan seekor binatang jasasa. Binatang jasasa ini memberikan beberapa hal kepada si Samiri ya. Allah Azza wa Jalla menciptakan binatang berbicara yang bernama jasasa. Dia di mana lahirnya, ajalnya, matinya sama dengan ajal Dajjal. Begitu pula muncul dan menghilangnya. Binatang inilah mengajarkan akidah tauhid kepada Samiri muda. Pelajaran ini kononnya ditulis oleh Jibril alaihissalam dalam bentuk panel-panel atau prasasti. Isi prasastinya panel 1. Yang ditulisnya malaikat Jibril, panel 1 itu berisi kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini dijelaskan oleh binatang jasasa. Yang kedua, panel kedua berkata Allahu wahid la syarikalah. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Itu dijelaskan juga oleh binatang jasasa ini. Nah, binatang jasasa ini sekali lagi dia bertubuh besar. Kategorinya adalah kelasnya itu mamalia, genusnya mamalia. Cuma saya tidak tahu nama spesiesnya apa. Pada tahun 2017, akhir dari bulan Agustus di Filipina ditemukan binatang seperti ini. Ciri-ciri binatang ini nyaris sempurna seperti ciri-ciri binatang jasasa yang disebutkan Rasulullah terkait dengan binatang yang memata-matai Dajjal. Tubuhnya penuh dengan bulu. Ini disebutkan dalam surat An-Naml ayat ke-82. Ya, binatang ini seperti ini dan dia tidak pernah jauh dari laut karena dia selalu ingin membasahi tubuhnya dan dia pun makan dari makanan ikan laut. Maka dia tidak pernah jauh dari pantai. Seperti ini. Nah, binatang inilah yang mengajarkan prasasti mengajarkan akidah tauhid kepada Samiri muda. Yang ketiga, engkau diurus oleh Jibril, karena itu janganlah engkau mengkhianati janjimu dengan Allah. Hanya engkau saja di pulau ini. Panel yang kelima, makanlah dan nikmatilah makanan dan minuman yang menjadi rezeki dari Allah sesuai kehendakmu. Tidurlah sesukamu, tapi sembahlah Allah dalam berbagai keadaanmu dengan tasbih keesaan Allah kepadanya, yaitu dengan melaksanakan sholat yang diwajibkan kepadamu. Allah lah sang raja, Allah yang Maha Esa. Dia tidak berayah dan tidak pula mempunyai anak. Allah Tuhan Tuhan yang maha besar dan maha agung. Dialah yang maha raja. Ada 7 panel. Panel yang ke-7 bercerita tentang Nabi Muhammad. Panel yang ke-6 itu bercerita tentang nabi-nabi. Dan khusus panel yang ke-7 cerita tentang Nabi Muhammad. Jadi Dajjal sudah tahu, Samiri sudah tahu bahwa akan diutus Nabi Muhammad di akhir zaman. Dan itu Nabi yang terbaik. Makanya dia iri. Nah, selesai panel ini disampaikan, maka binatang jasasa berkata, wahai Samiri, saksikanlah aku telah menunaikan innani qad fa'altu ma umirtu min rabbi. Demi Allah, saksikan aku sudah menunaikan apa yang diperintahkan padaku, kata binatang jasasa. Maka sekarang adalah perintah pertahir, yaitu pertanyaan dariku untukmu.